أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سنة على جميع الملائكة المقربين والصحابة القربة والتابعين وتابعي التابعين المسلمين والسلام العالم العلم الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سليم الكاف وإلى العالم العلماء الزين إبراهيم بن زين بن سيد وإلى جميع الشيخين جميع صورتنا وصحبتنا وقلت كل جمع الشيء ولله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Hadirin sahabat channel yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mari kita ngaji fikih ya, fikih tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa dan mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan dan mungkin nanti akan berkelanjutan bisa bermanfaat dan menjadi bekal dalam kita menjalani ibadah puasa. Ini saya ambil dari kitab Tadhkiratus Sayyidah karangannya Al Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al Kaf. Penjelasannya cukup komplit dan agak mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi, Kitabus Siyami, kitab menjelaskan tentang puasa. Ta'rifus Shaumi, definisi puasa. Lughatan mutlaqul imsak. Wa minu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Definisi puasa secara bahasa, secara etimologi yaitu mutlaqul imsak, menahan. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Sayyidah Maryam, yaitu inni nadhartu lirrahman shauman falan ukallimal yauma insiya. Aku bernadar kepada Allah tentang puasa, maka aku tidak akan berbicara pada hari itu kepada manusia. Nadhartu imsakan anil kalami, yakni aku bernadar untuk menahan diri dari perkataan-perkataan. Dari definisi secara etimologi ini, kita bisa memahami bahwa puasa itu sebetulnya hanya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari apa saja? Menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari untuk tidak berbicara kalau berdasarkan ayat ini ya. Menahan diri dari ghibah, menahan diri dari namimah, menahan diri dari kadzib, menahan diri dari untuk tidak berbicara kotor, itu semua dikatakan sebagai puasa, tetapi secara bahasa, secara lughatan ya. Sekarang secara istilah, secara syara, secara terminologi, puasa itu apa? Puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bin niyatin makhsusatin. Secara terminologi, imsak itu adalah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, dengan niat yang sudah ditentukan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niatan pada waktu malamnya, maka itu dianggap sebagai orang yang berpuasa. Sebaliknya, orang yang hanya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, tetapi tidak dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, itu puasanya dianggap tidak sah. Atau misalkan dia sudah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, makan atau minum, terus kemudian dia sudah tidak makan dan minum itu dari mulai sebelum terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi kalau dia tidak niat, maka itu juga tidak sah puasanya. Nah, mengenai niat ini sebenarnya ada keterangan lebih jelas nanti di belakang, tetapi sekilas saya akan menjelaskan tentang niat puasa. Niat ini sebenarnya ada perbedaan antara niat puasa fardu, puasa wajib, dengan puasa sunnah. Puasa wajib misalkan seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau puasa sunnah misalnya puasa Senin Kamis,
puasa Daud dan sebagainya. Ada perbedaan niat antara puasa fardu, puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah, terkait dengan durasinya. Kalau puasa wajib itu waktunya mulai dari ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Nah, mulai dari terbenamnya matahari hingga sebelum hingga sebelum terbitnya fajar. Itu sudah mulai bisa niat nanti kalau sudah misalkan habis buka, itu sudah bisa niat kalau fardu. Waktunya sampai kapan? Durasinya itu sampai nanti sebelum terbitnya fajar. Maka kalau ada orang yang berpuasa, lupa niatnya, padahal waktu niatnya itu panjang, dari mulai ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, misalkan tidak niat di waktu itu, maka puasanya tidak sah. Kalau itu puasanya wajib. Nah, bedanya dengan durasi waktu niat puasa sunnah. Kalau durasi niat puasa sunnah itu yaitu min ghurubis syamsi ila zawali, mulai dari terbenamnya matahari hingga zawal, waktu zuhur. Durasi waktu niatnya lebih panjang. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat uji channel misalkan mau puasa sunnah, lalu malamnya lupa, kemudian ingatnya pada waktu jam 9 pagi, lalu lanjutkan saja niatnya, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena durasi waktu niat puasa sunnah itu mulai dari ghurubis syamsi hingga zawal, hingga waktu zuhur. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dasar dari diwajibkannya puasa ini yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu supaya kamu menjadi bertakwa. Nah, waktu farduhnya puasa, kapan diwajibkannya puasa itu? Furida fis sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Puasa diwajibkan itu pada tahun saniyah minal hijrah, tahun kedua dari sejak hijrah, dari minal hijrati dari hijrah fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin, dan Rasulullah telah berpuasa tis'a ramadhanatin selama 9 Ramadan, kulluha nawakis, semuanya kurang, tis'atan wa ishrina yauman, yaitu 29 hari, illa wahidan, kecuali satu, fakamilun, maka yang satu sempurna. Maksudnya adalah hadis ini menjelaskan tentang bahwa Nabi seumur hidupnya itu berpuasa selama 9 kali, atau bertemu 9 kali Ramadan, dan selama 9 kali itu tidak pernah genap 30 hari, ya, tidak pernah genap 30 hari, kecuali hanya satu, fakamilun, maka sempurna 30 hari. Jadi puasanya Nabi selama 9 kali itu hanya satu kali yang genap 30 kali. Lainnya itu rata-rata 29 hari. Syahrul Ramadan, bulan puasa Ramadan, huwa asyhahru at-tasi'u minasyuhuril arabiyyah. Bulan puasa Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arabiyah, bulan-bulan Arab. Wa huwa afdalus syuhur, dan itu paling mulianya bulan. Usumya Ramadanah, dan diberi nama Ramadan qila li'annahu, dikatakan bahwa indama wadu'al arabu asma as-suhur wa faqahada syahru siddatal har. Diberi nama bulan Ramadan karena katanya pada waktu itu ketika orang Arab memberikan nama tentang bulan-bulan, nah kebetulan pada saat bulan Ramadan itu bertepatan dengan bulan yang sangat panas. Nah gitu. Makanya kemudian diberi nama Ramadan. Fasammuh Ramadan minar romdo ay syiddatul har. Maka kemudian diberikan Ramadan. Kenapa? Karena makna dari Ramadan itu dari kata romdo, yaitu syiddatul har, sangat panas. Nah, itu satu alasannya. Yang kedua, wakila li'annahu yarmidud dunub ayyuhrikuha. Dan yang lainnya dikatakan bahwa karena Ramadan itu dapat melebur dosa-dosa, ayyuhrikuha, membakar dosa-dosa kita.
gitu. Jadi ada berdasarkan kitab ini Ramadan, bahasa Ramadan itu diberi nama Ramadan itu karena ada dua alasan. Ya, satu alasannya karena pada saat itu, pada saat orang Arab memberi nama-nama bulan, nah kebetulan pada saat Ramadan itu, ya, bulan itu bertepatan dengan bulan atau cuaca yang sangat panas, ya, sehingga kemudian bulan itu tersebut diberi nama bulan Ramadan, yaitu fasamuh Ramadan minar romdo, dari kata romdo yaitu syiddatul har. Tetapi yang kedua, ya, pendapat yang kedua adalah bahwa katanya kenapa Ramadan itu diberi nama Ramadan karena yarmidud dunub, karena itu dapat membakar dosa-dosa kita. Demikian sahabat-sahabat Uji Channel yang berbahagia. Nanti insya Allah kita teruskan di kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah terus mengupload materi-materi tentang puasa, sehingga nanti yang tidak bisa menyimak bisa nonton di YouTube Uji Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.